Bismillahirrahmanirrahim. Penduduk muslim alhamdulillah di tengah-tengah gencarnya kristenisasi dan upaya-upaya Islamofobia dan lain-lain tetap menjadi penduduk mayoritas di negeri ini. Kalau disebut Indonesia identiknya Islam begitu, karena kita adalah penduduk muslim terbesar di dunia ini. Seiring dengan itu kita juga patut bersyukur semangat keberislaman orang Islam semakin seiring dengan tingkat kemakmuran juga makin baik untuk sebagiannya. Dan ini adalah sebuah fenomena unik. Karena pada negara-negara yang tingkat kemakmurannya semakin tinggi, tingkat keberagamaan mereka semakin kendur. Di negara barat, Amerika, Eropa, di timur, Korea, Jepang, di selatan Australia, Selandia Baru, yang kita kenal dengan tingkat kemakmuran semakin tinggi, tetapi keberagamaannya semakin kendur. Rumah-rumah ibadah semakin kosong. Yang pergi ke tempat ibadah adalah orang-orang yang sudah tua renta. Nah, ini ternyata tidak terjadi di negeri kita Indonesia. Semakin tingkat kemakmuran tinggi, keberislaman semakin tinggi. Masjid semakin banyak, jamaahnya pun semakin marak. Sebagaimana di masjid ini, alhamdulillah, insyaallah. Para ibu dan wanita yang memakai jilbab semakin banyak. Antara yang pergi ke majelis taklim, pengajian, kajian, dengan yang pergi ke mall yang pakai jilbab, kira-kira sama. Pergi ke mall pada pakai jilbab. Padahal 30 tahun yang lalu aktivis organisasi wanita Islam sekalipun belum pakai jilbab. Jawab Pian. Ibu-ibu Aisyah 30 tahun yang lalu, Muslimat NO 30 tahun yang lalu, Kohati 30 tahun yang lalu pakai kebaya, kada pakai jilbab. Nah, sekarang yang pergi ke mall pada pakai jilbab dengan beragam, walaupun ada nang jilbab nang lintingannya tuh sampai 9 kali. Itu kalau tertarik bisa tepu lilit di gulu. Jamaah yang mulia, namun demikian pada tingkat keberislaman itu ada sebuah tantangan yang akan kita bicarakan, yaitu tentang paham agama. Paham agama ini ada yang sangat ekstrim kiri, pada saat yang bersamaan ada yang sangat ekstrim kanan. Ekstrim kiri dalam pengertian sangat tekstualis, semangat ingin mengembalikan keberislaman itu seperti abad ke-6. Kalau bisa persis seperti abad ke-6. Karena itulah khairul qurun. Dengan semangat yang sangat tinggi, dengan berbagai variannya. Kemudian di sebelah kiri ada yang sangat liberal, mengatasnamakan juga paham agama, bahwa agama itu adalah akal. La dina liman la akal. Tidak beragama, tidak menggunakan akal, tetapi akalnya terlewat liberal, bahkan menjadi sangat sekuler. Hanya ada yang paham bahwa perkawinan sejenis itu
legal. Ada tuan gurunya. Artinya karena memang dia punya sifat dan naluri ketertarikan dengan teman sejenisnya, itu adalah hak asasi manusia. Kenapa tidak boleh? Nah, ini kan sangat ekstrim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu secara umum bahwa Islam menghendaki di dalam memahami agama ini tengah-tengah. Karena Islam itu agama wasatiyah, agama tengahan. Al-Islam al-wasatiyah, Al-Islam yang tengah, yang menghendaki di dalam beragama itu menjadikan seseorang tidak berlebih-lebihan. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iyyakum wal ghulu biddin." Jauhilah pemahaman yang berlebih-lebihan di dalam beragama. Laka man kana qablakum bil ghulu biddin. Karena telah binasa umat yang terdahulu karena berlebih-lebihan di dalam agama. Nah, pada saat kita berbicara tentang paham agama Muhammadiyah, sering disampaikan bahwa Muhammadiyah itu selalu mengutamakan dalil di dalam beragama. Dia adalah gerakan dakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan tajdid, untuk mengamalkan ajaran Islam yang sebenarnya, agar terbentuk masyarakat Islam yang sebenarnya, yang dengan itu diantarkan umat Islam ke pintu Jannatun Naim. Nah, tajdid itu adalah pembaharuan. Dan pembaharuan itu ada dua. Ada yang bersifat tankih, pemurnian. Ada yang bersifat tajdid, pembaruan. Tankih pada hal yang berhubungan dengan akidah dan ibadah. Pemurnian pada aspek akidah dan ibadah. Ini dimurnikan kalau bisa sebagaimana yang diajarkan oleh Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pembaharuan dalam aspek al-muamalah ad-dunyawiyah. Tetapi kemudian di dalam ibadah ada juga dibagi-bagi. Ada yang berhubungan dengan wasilah fil ibadah, bukan ibadahnya itu sendiri. Maka ini juga bisa dilakukan ijtihad. Nah, dari secara sederhana yang seperti ini diharapkan bahwa di dalam beragama itu menjadi paham yang tengahan, tidak menjadi sangat ekstrim, yang artinya mungkin sangat tekstualis, sangat harfiah, sangat apa adanya. Kemudian tidak juga liberalis, tidak bebas, hanya menggunakan akal tanpa didasari dengan dasar-dasar pemahaman teks dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka di dalam hal ini Muhammadiyah itu yang disebut dengan majlis tarikh. Majelis orang ajaran agama ini secara jama'i, secara berkelompok, di mana di situ berkumpul para ahli, tentu saja yang agama. Dan ahli agama ini ternyata sekarang ini
Al-Quran, ahli tafsir, ada ahli hadis, ahli ulumul hadis, ada fikih, usul fikih, dan seterusnya. Ini berkumpul ilmu akhlak. Mereka membicarakan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan agama dan bukan ijtihadnya ijtihad jama'i. Kalau persoalan dikaji, mana ayatnya, mana hadisnya, bagaimana pendapat, bagaimana para sahabat, bagaimana pandangan ulama. Kalau sudah ada itu dikumpulkan, mana yang terkuat itu dia. Terkuat itu bisa berhenti dengan pemahaman, bisa menggabungkan pemahaman, bisa kemudian menguatkan nasah wal mansukh dan lain dengan metode yang dilakukan. Kemudian belakangan ada yang disebut dengan metode bayani. Dalilnya seperti apa? Burhani, konteksnya seperti apa? Irfani, lalu bagaimana ini nuansa-nuansa spiritualitas yang bersifat ruhani seperti apa? Nah, ini dilakukan secara jama'i. Jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, maka kemudian keluarlah fatwa-fatwa majelis tarjih. Maka tarjih itu tidak bermadhab. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah madhabnya majelis tarjih. Ya, mereka berkumpul begitu, tidak bermadhab. Tetapi bukan berarti anti madhab. Karena bisa saja sama dengan pendapat Imam Hanafi, bisa sama dengan Imam Maliki, bisa sama dengan Imam Syafi'i, bisa sama dengan Imam Hambali, atau yang lain-lainnya. Karena mengambil yang lebih kuat menurut pendapat secara jama'i ini. Jamaah yang dimuliakan Allah itu secara umum, ya. Nah, kemudian di dalam Muhammadiyah itu orang di dalam beragama tidak diperkenankan taklid. Taklid itu artinya melakukan sesuatu mengetahui dalil tapi dilakukan karena dasar ikut-ikutan. Kenapa kamu lakukan itu? Kayak ini nih, Bang. Kenapa geram? Ujar guru kayak ini, udah umpati aja. Kalau yang mampu berijtihad dengan sangat sedikit kemudian umat ini agar selalu belajar menuntut ilmu, maka di dalam beragama itu harus dengan apa yang 5 waktu dalam Al-Quran, salat 5. Kenapa ini? Oh ya, aku sudah mendengar semalam, nah walaupun gak ada hafal, sudah ada dipadahkan nih. Tiba, karena ada semangat, karena mungkin tingkat kecerdasan berbeda, tapi ada belajar. Oh kayak ini. Kemudian kalau habis sholat, kenapa kada bajikir bersuara? Bersuara boleh? Boleh kalau hendak melajari. Enak kada punya. Tapi kalau Al-Quran memerintah berzikir itu dengan tenang, dengan tadarru, wa khifah, wa dunal zahri minal qaul. Kemudian Nabi juga melakukan itu untuk melajari satu umat, tapi kemudian kada terus-terusan. Oh kayak itu. Ittiba, artinya tahu dalilnya di dalam beragama. Nah, kembali kepada paham agama tadi, maka dengan demikian akan menjadi paham agama yang wasatiyah, tengah-tengah. Karena teksnya harus ada, konteksnya menggunakan akal, diperintahkan untuk menggunakan akal untuk memahami. Masa agama tidak dipahami? Kalau tidak dipahami, maka nanti akan ditanyakan, afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala banyak itu. Kenapa kamu demikian? Mau umpati ini aja, kenapa kamu kada berpikir? Nah, jadi tekstual, kontekstual. Nah, waktunya sedikit saja nih lah, sampai jam
Kita ambil contoh saja. Ini kita sudah bulan Jumadil Akhir kalau tidak salah ya, tanggal 28 Jumadil Akhir. Imbah Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, parak Ramadan. Nah, ini contoh. Kita akan berpuasa. Puasa dalilnya ada. Siap. Kenapa di bulan puasa? Syahrul Ramadan. Tapi kapan itu? Ujar Nabi. Kamu kalau kamu melihat hilal, berbukalah kamu, beridul fitrilah kamu kalau melihat hilal. Ini hadis sahih. Nah, di sini ada saudara-saudara kita yang memahami ini, maka kalau hendak berpuasa harus melihat hilal. Nah, kalau kita kembalikan kepada yang tadi paham ekstrim, boleh. Yang selain itu kada boleh. Nah, ini yang ekstrim. Yang selain itu tidak boleh, karena Nabi sudah bersabda ini, kalau puasa harus melihat hilal. Bila kada melihat hilal, maka itu bid'ah, itu haram. Nah, ini konsekuensi ekstrim tadi. Nah, Muhammadiyah memahami hadis ini apa? Oh, ada dalil. Dalilnya sahih. Tapi pemahamannya seperti itu sajakah atau tidak? Lalu dalil ini qat'ikah atau zanni? Kalau mengatakan zanni berarti ada sesuatu yang memerlukan perubahan. Dalilnya ada, memerlukan perubahan. Kenapa memerlukan perubahan? Yang pertama, pada saat hadis itu disampaikan, umat Islam hanya berada di sekitar Makkah dan Madinah, Hijaz saja. Sekarang ini umat Islam sudah berada dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan. Umat Islam ada. Wah, berarti seperti itu. Nah, lalu pada saat Nabi menyampaikan, Nabi tahu bagaimana keadaan umatnya, dan itu secara eksplisit disampaikan. Ini kaumun ummiyatun. Kami adalah kaum yang ummi, tidak menghitung, tidak la nahsub, la naqra, tidak membaca, tidak menghitung. Bulan ini adalah hakaza wa hakaza, 29 dan 30. Oh, seperti itu. Maka dengan umat yang seperti ini sangat rasional, Nabi itu sangat balik menyampaikan bahwa kita berpuasa dengan melihat bulan. Tetapi dengan perubahan umat yang dari barat sampai ke timur, utara sampai ke selatan, padahal perputaran bumi ini hanya 24 jam. Tidak ada misalnya karena bumi ini semakin berluas lalu jamnya menjadi ada yang 24, ada yang 48, ada yang 30. Enggak, 24 jam. Nah, maka memerlukan perubahan. Ada dalil, dalilnya ternyata tidak qat'i. Memerlukan perubahan. Lalu kalau terjadi perubahan, perubahan itu harus sesuatu yang aslah, yang lebih baik, hasilnya lebih baik. Apa yang lebih baik? Umat Islam saat ini belum mempunyai kalender ibadah yang satu. Artinya apa? Bulan puasa itu bisa kita hari ini, ada nang isuk, ada nang lusa, bahkan ada yang lebih lagi kalender ibadahnya. Padahal dunia tadi hanya 24 jam. Matahari dari timur, bulan dari barat. Nah, ini kadang-kadang tidak kelihatan. Padahal dunia sekarang ini memerlukan kepastian. Informasi dari barat ke timur dan saat yang sama sudah diketahui. Tapi untuk menentukan puasa saja kita tidak bisa bersama-sama.